Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang jujur aja ini benar-benar menyentuh denyut nadi sistem pendidikan kita di Indonesia. Kalau kita lihat tajuk-tajuk berita utama akhir-akhir ini, dinamika antara status PNS dan guru honorer di tahun 2026 tuh lagi hangat-hangatnya. Jadi, siapin fokus kamu ya, karena informasi yang bakal kita bahas ini penting banget buat ngerti ke arah mana sih sebenarnya kebijakan pendidikan nasional kita berjalan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Oke, mari kita langsung selami aja isu ini. Selama beberapa tahun belakangan, kita kan terus-terusan dengar nih, narasi kalau status kepegawaian baru ini bakal jadi solusi jitu buat masalah kesejahteraan. Tapi, pertanyaan terbesarnya, apakah janji manis soal kesetaraan antara pegawai negeri sipil atau PNS dan pekerja PPPK ini beneran jadi kenyataan di tahun 2026? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan retoris loh. Ini pertanyaan yang benar-benar menggantung di benak ratusan ribu guru yang tiap hari ngajar di kelas-kelas kita dari Sabang sampai Merauke. Kita masuk ke bagian pertama, janji manis status PPPK. Buat benar-benar paang, akar dari kebingungan dan tarik ulur kebijakan ini, kita emang harus mundur sedikit. Kita perlu nge-review lagi, gimana sih awalnya program ini dibingkai dan dikomunikasikan ke publik, dan pastinya ke para tenaga honorer yang udah naruh harapan gede banget di sini. Coba perhatikan baik-baik. PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini tuh dengan sangat cepat berubah jadi status primadona. Kenapa coba pada ngincar status ini? Alasannya tuh simple, tapi impact-nya luar biasa. Ini semacam cahaya di ujung lorong buat para pekerja honorer non-ASN yang udah ngabdi bertahun-tahun. Daya tarik utamanya benar-benar didorong oleh satu narasi besar dari pemerintah, yaitu janji kalau pekerja PPPK dan PNS bakal punya hak-hak kepegawaian yang plek-ketiplek setara, tanpa ada kasta-kastaan. Nah, perbandingan ini benar-benar ngegambarin inti masalah yang lagi kita hadapin sekarang. Di satu sisi, ada niat awal yang super optimis, ya, sebuah janji kesetaraan absolut. Tapi di sisi lain, realita di lapangan ternyata beda banget. Buat banyak pahlawan tanpa tanda jasa kita saat ini, hak setara yang dijanjikan itu masih kerasa kayak fatamorgana. Cuma sebatas janji yang masih harus mati-matian diperjuangkan. Intinya, apa yang ada di atas kertas ternyata belum tentu sama dengan pelaksanaannya. Lanjut ke bagian realitas hak setara PNS. Terus gimana dong situasi aslinya di lapangan saat ini? Mari kita geser fokus kita bentar ke kondisi real hari ini, dan kita dengerin langsung dari mereka yang emang ngerasain ketimpangan ini tiap harinya. Yang paling menarik perhatian di sini adalah kutipan yang satu ini. Ini kuat banget loh. Pernyataan ini datang dari Rikrik Gunawan, Ketua Umum PGPPK. Beliau dengan lantang bilang, menolak lupa, dulu tahun 2022, narasi PPPK bakal jadi primadona, sekarang benar-benar terrealisasi, tinggal hak-haknya yang harus direalisasikan supaya sama seperti PNS. Wah, kutipan ini tuh bukan sekedar orang ngeluh biasa. Ini jadi semacam jangkar emosional dan faktual yang mempertegas konflik antara janji di masa lalu dengan kenyataan pahit di tahun 2026 ini. Statusnya sih udah dapat, tapi haknya masih jauh tertinggal di belakang. Efek bola salju dari janji yang belum terpenuhi ini benar-benar nggak bisa dianggap remeh. Kita bisa lihat berita-berita utama sekarang lagi nyorotin konsekuensi ekstrim dari kebuntuan ini. Fakta di lapangannya gini, pekerja PPPK paruh waktu yang jam kerjanya nggak nentu itu, sekarang malah berhadapan sama resiko kemiskinan ekstrim. Nggak main-main kan? Situasi ini bahkan udah sampai di titik didih, di mana beberapa tokoh masyarakat harus turun tangan langsung datangin istana, minta intervensi dan bantuan dari Presiden Prabowo. Secara objektif, ini nunjukin banget kalau isu kesejahteraan guru udah berevolusi jadi masalah nasional darurat yang butuh aksi cepat. Sekarang kita masuk ke nasib guru honorer lanjutan. Tarik ulur soal status kepegawaian ini tuh efek dominonya panjang, nggak cuma kerasa buat yang udah dapat label PPPK. Ada implikasi yang jauh lebih mendesak buat guru-guru honorer yang sampai detik ini masih terjebak di zona abu-abu ketidakpastian. Coba deh kita telusuri bareng-bareng gimana alur waktunya makin lama makin mengerucut ke satu titik kritis. Mulainya kan di tahun 2022 nih, waktu PPPK lagi gencar-gencarnya dipromosikan sebagai solusi paripurna. Terus kita maju ke April 2026, di mana asosiasi guru ternyata masih aja berjuang nagih janji kesetaraan itu. Tapi, yang benar-benar harus kamu garis bawahi adalah tanggal di ujung sana, 31 Desember 2026. Ini bukan sekedar persiapan tahun baruan ya. Ini adalah deadline super ketat yang bakal nentuin nasib ratusan ribu tenaga pendidik kita. Kenapa deadline itu ada? Karena di balik itu ada regulasi yang mengikat, yaitu Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Surat edaran ini tuh ibarat alarm peringatan yang kencang banget bunyinya. Aturan ini secara spesifik netapin kalau penugasan guru honorer itu batasnya cuma sampai 31 Desember nanti. Aturan ini otomatis mendikte kelangsungan karir dan piring nasi mereka yang belum berhasil masuk ke sistem ASN yang baru.
Coba bayangin, sebegitu besarnya tekanan psikologis yang lagi mereka hadapin sekarang. Terus pertanyaannya, respons dan solusi pemerintah kayak gimana nih? Dengan tekanan struktural yang makin gede dan deadline akhir tahun yang makin mepet, sistem jelas nggak bisa diam aja kan? Yuk kita lihat bareng-bareng langkah konkret apa aja yang sekarang lagi digulirkan pemerintah buat mecahin kebuntuan ruwet ini. Nah, poin krusialnya ada di sini. Pemerintah mulai aktif cari jalan keluar. Pertama, Kemendikdasmen ngerespons dengan ngebuka lagi usulan formasi CPNS baru buat tahun 2026. Terus, di tingkat daerah, para gubernur juga mulai ngambil langkah sigap nih, ngeluarin instruksi khusus buat nyelamatin nasib teman-teman honorer yang kemarin gagal lolos seleksi PPPK. Tapi, ada satu kontras yang bikin kita mikir keras. Kalau kita ingat berita duka soal mendiang guru Ella, seorang guru berstatus PNS yang sayangnya jadi korban kecelakaan kereta api di Bekasi, kelima hak kepegawaiannya langsung dipenuhi secara penuh dan diserahin ke keluarganya tanpa proses yang berbelit-belit. Ini bukti nyata kalau sistem birokrasi dan perlindungan kita tuh sebenarnya bisa jalan mulus dan efisien, asalkan status yang dipegang adalah PNS. Fakta inilah yang bikin guru-guru PPPK terus bertanya-tanya, kapan sih giliran mereka ngerasain kesetaraan hak yang dijanjikan itu? Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran akhir yang kayaknya wajib banget kita kawal sama-sama. Dengan dibukanya lagi usulan formasi CPNS di tahun 2026 dan deadline bulan Desember yang kerasa makin menghantui, kira-kira akankah janji hak setara yang diteriakan 4 tahun lalu itu akhirnya benar-benar terwujud jadi kenyataan buat seluruh pahlawan pendidikan kita? Gimana pun juga, solusi dari teka-teki kebijakan ini bakal sangat nentuin wajah pendidikan dan kualitas hidup guru-guru kita ke depannya. Pastiin kamu terus update dan ngikutin perkembangan isu ini ya. Makasih banget udah nemenin saya ngobrol di Kupas Tuntas kali ini. Teruslah kritis dalam belajar dan sampai jumpa di penjelasan mendalam kita berikutnya.